Rizal. Dan saya Nabila Sabrina. Jadi kita mau ngobrolin apa sih, Nak? Jadi hari ini kita akan membahas tentang akta pembagian hak bersama atau yang sebagai kita kenal APHB. Nah, APHB yang kita akan bahas sekarang ini tuh salah satu APHB yang dibuat oleh notaris di kota Jakarta ya teman-teman ya. Kita mau bahas tentang apa aja sih di APHB kali ini? Kita membahas tuntas minat, mulai dari struktur, isi, dan temuan yang kami dapatkan dari akta tersebut. Nah, daripada penasaran kan? Langsung aja yuk, kita bedah aktanya. Nah teman-teman udah pada tahu nggak APHB itu apa? Aku mau cerita nih soal akta pembagian harta bersama atau yang biasa kita sebut APHB. Jadi gini, APHB itu semacam akta otentik yang dibuat oleh PPAT atau yang kita kenal sebagai pejabat pembuat akta tanah untuk mengukuhkan kesepakatan pembagian hak atas sebidang tanah atau satuan rumah susun yang tadinya dimiliki bareng-bareng. Bayangin deh, misalnya aku dan dua sahabatku punya satu petak tanah barengan. Terus kita sepakat nih, oke, aku mau bagian depan, kalian ambil sisi samping. Nah, semua kesepakatan itu harus tertulis. Lalu kita bawa ke PPAT supaya PPAT bikinin APHB. Setelah jadi akta, statusnya berubah bukan lagi milik kita bertiga, tetapi milik aku segini, milik dia segini, dan milik dia segitu. Singkatnya, prosedurnya ada 3 langkah sederhana, yaitu yang pertama, kesepakatan tertulis antar pemilik hak bersama. Harus jelas jumlah bagian dan batas-batasnya. Kedua, penyusunan akta oleh PPAT yang memuat detail objek, identitas para pemilik, dan proporsi bagiannya. Yang terakhir, pendaftaran di BPN alias Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini penting supaya data di buku resmi tanah berubah sesuai pembagian. Biasanya sih APHB muncul kalau ada perubahan kepemilikan. Misalnya antar pemegang hak lama ada yang narik diri atau jualan ke yang lain. Atau yang paling sering terjadi yaitu pembagian waris. Pada saat ada warisan, meski ahli waris dapat hak barengan, mereka tetap wajib bikin APHB supaya hak tiap orang kelihatan jelas dan legal ketika didaftarin ke BPN. Dasar hukumnya ada 3, yaitu Pasal 111 ayat 3, 4, dan 5 PMNA KABPN nomor 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Itu yang mengatur gimana sih caranya bikin APHB dan syarat administrasinya. Selain itu ada juga Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang UU-PA yang jadi payung umum pendaftaran tanah di Indonesia. Oh iya, satu hal yang perlu diingat. APHB hanya untuk membagi hak antara pemilik lama, bukan buat jual ke pihak ketiga. Kalau mau jual tanah ke orang luar, kita tetap pakai akta jual beli PPAT ya, bukan APHB. Selanjutnya, aku juga mau jelasin nih, gimana sih proses balik nama tanah warisan sampai ke pembagian hak perorangan pakai APHB? Jadi begini, ketika si pemilik tanah meninggal, otomatis nama dia di sertifikat tanah harus diganti ke nama ahli waris. Prosesnya pakai surat keterangan ahli waris dulu, yang ubah nama di sertifikat lewat BPN. Nah, setelah sertifikat udah balik nama ke para ahli waris, mereka bisa memutuskan, oke, kita bagi aja tanahnya pro individu. Nah, kalau semuanya setuju, barulah kita susun akta pembagian hak bersama atau APHB sesuai pasal 51 PP 24/1997. Buat bukti tertulis pembagian itu, objeknya bisa tanah kosong atau tanah yang udah ada bangunan, juga satuan rumah susun. Haknya pun beragam, hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak guna usaha, sesuai kondisi tanahnya. Secara teknis, APHB itu termasuk partage akte, bukan amtelijke akte. Artinya, akte ini dibikin bukan cuma atas inisiatif PPAT, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris. Jadi, PPAT di sini fungsinya sebagai saksi sekaligus pencatat sahnya perjanjian tersebut. Nah, buat bikin APHB, apalagi kalau konteksnya tanah warisan adat, biasanya kita perlu nih nyiapin beberapa dokumen, yaitu 1. Surat keterangan waris yang ditandatangani lurah dan camat. 2. Fotokopi KTP para ahli waris dan
2 orang saksi, 3 fotokopi kartu keluarga ahli waris, 4 akta perkawinan orang tua almarhum dan para ahli waris, 5 surat kematian pewaris, 6 sertifikat asli tanah beserta fotokopinya, dan 7 dokumen pendukung lain, misalnya surat pernyataan, surat kuasa, atau data tambahan yang relevan. Dengan semuanya berkas lengkap dan kesepakatan tertulis di hadapan PPAT, proses APHB jadi lancar. Setelah akte siap, tinggal daftarin lagi ke BPN dan hak masing-masing ahli waris resmi tercatat. Gitu deh teman-teman, alur balik nama sampai pembagian warisan pakai APHB. Semoga penjelasan ini bikin lebih clear ya. Sekarang kita mulai masuk ke analisis akta APHB-nya ya. Kita lihat apakah APHB ini telah sesuai dengan peraturan Kepala BPN nomor 8 tahun 2012. Pertama, penulisan judul akta APHB ini sudah tepat karena sesuai jenis perbuatan hukum yang menjadi kewenangan PPAT, persis seperti yang diatur dalam Perkaban nomor 8 tahun 2012. Kemudian nomor akta, setiap PPAT menggunakan nomor urut yang periodenya itu tiap tahun. Jadi berbeda dengan nomor akta notaris yang periodenya tiap bulan. Di akta ini nomor urut dan tahun sudah sesuai format perkaban, jadi nggak ada yang salah. Tanggal pembuatan akta tercatat hari Rabu tanggal 30 Desember 2020. Ini juga sudah sesuai dengan perkaban yang mewajibkan waktu dan hari secara lengkap tercantum. Di APHB ini tertulis nama PPAT, wilayah kerja yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan, penulisannya sudah sesuai, lengkap dengan gelar dan wilayah kerjanya. Kemudian masuk ke badan akta. Komparisi itu memuat identitas para penghadap, siapa saja yang membubuhkan tanda tangan, serta kedudukan mereka dalam melakukan perbuatan hukum. Nah, dalam akta ini ada 3 pihak, tapi hanya ada 1 penghadap, yaitu pihak ketiga, di mana menurut keterangannya bertindak sebagai kuasa dari pihak pertama dan juga pihak kedua. Juga dijelaskan kuasa itu berdasarkan akta pengikatan pembagian hak bersama tertanggal 7 Oktober 2020 yang dilakukan di hadapan PPAT yang sama yang membuat akta APHB ini. Kemudian masuk ke premis. Premis itu berisi latar belakang atau alasan dibuatnya akta. Di sini disebutkan bahwa akta ini dibuat untuk membagikan objek hak bersama. Nah, objek hak bersama dalam akta ini yaitu hak milik atas bidang tanah di daerah Jakarta Selatan. Nah, dalam akta ini pihak ketiga memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari objek hak bersama yang dibagikan oleh pihak pertama dan pihak kedua secara cuma-cuma dengan melepaskan hak atas kelebihan nilai yang diperoleh pihak ketiga selaku yang memperoleh objek hak bersama. Oke, sekarang kita akan mereview pasal-pasal yang ada di Akta Pembagian Hak Bersama. Apakah telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPN nomor 8 tahun 2012? Secara garis besar, akta ini telah sesuai dengan urutan yang ada di Perkaban nomor 8 tahun 2012. Meskipun begitu, Perkaban tersebut memberikan kewenangan kepada kita untuk memberikan penyesuaian atau penambahan jumlah pasal jika memang dibutuhkan. Misalnya dalam akta ini kita dapat melihat dalam pasal 3. Terdapat kalimat dalam hal terdapat perbedaan luas atas objek hak bersama dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, maka pihak ketiga akan menerima hasil pengukuran tersebut. Oke, selanjutnya dalam pasal 4, akta ini adalah pelaksanaan dari akta pengikatan pembagian hak bersama. Selanjutnya terdapat juga klausul dalam pasal 6 di mana biaya akta ini, pajak, dan segala biaya yang berhubungan dengan akta ini ditanggung dan dibayar oleh pihak pertama.
Oke, pasal-pasal yang ada di atas tersebut sebenarnya semua telah jelas, komprehensif, dan telah mengikuti kaidah formil yang diatur dalam Perkaba nomor 8 tahun 2012. Oke, sekarang kita lihat bagian akhir dari akta ini, di mana di sini telah disebutkan bahwa akta ini ditandatangani dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal, dan bulan tahun sebagaimana yang telah disebutkan di awal akta ini. Nah, selanjutnya tuh ada disebutkan saksi-saksi yang ikut hadir dan menandatangani akta ini, di mana kalau di sini ada 2 pegawai kantor PPAT yang bertindak sebagai saksi beserta juga identitas mereka. Nah, selanjutnya sebelum ditandatangani disebutkan juga berapa jumlah rangkap akta yang dibuat. Di mana kalau di sini ada 2 asli, yang satu disimpan oleh kantor PPAT dan satu lagi dikirim ke kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk keperluan pendaftaran pengalihan hak. Selanjutnya ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi juga pejabat pembuat akta tanah. Nah, kesimpulannya adalah akta ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada di Perkaban nomor 8 tahun 2012. Gimana nih teman-teman, menarik bukan pada akta kali ini? Pastinya dong. Banyak banget informasi menarik khususnya terkait APHB. Betul banget, Lin. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Tentunya semoga nggak bermanfaat cuma buat kita doang, nggak cuma buat teman-teman MKM doang, tapi buat calon-calon klien kita nanti ya. Oke, sekian beda akta kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa.